Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dayana, mahasiswi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait penyajian hasil analisis data, yang tentunya sebelumnya kita sudah memahami terkait bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara mengolah data, dan sampai pada bagaimana penyajian hasil analisis data, seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja, untuk yang pertama, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode penyajian formal, kemudian metode penyajian informal, kemudian contoh penyajian formal dan informal, dan yang terakhir adalah tanda dan lambang beserta penggunaannya. Dan nanti yang pada tahap terakhir akan saya sertakan juga beberapa penelitian yang menggunakan metode penyajian formal dan juga metode penyajian informal. Langsung saja untuk yang pertama, apa itu metode penyajian formal? Nah, metode penyajian formal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Dan tentunya lambang dan tanda pada penyajian data formal ini tentunya memiliki makna atau arti-arti tersendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penyajian formal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang yang tentunya memiliki arti atau makna dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah apa itu metode penyajian informal? Nah, metode informal ini adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata biasa atau deskripsi seperti biasanya. Maksudnya adalah penyajian yang berupa pendeskripsian dari gejala atau keadaan yang terjadi pada subjek data penelitian. Jadi, untuk data informal atau metode penyajian informal ini disajikan secara deskriptif atau tanpa adanya tanda dan juga lambang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode penyajian informal adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata biasa. Selanjutnya adalah contoh penyajian data informal dan formal yang saya kutip dari laporan penelitian Sudaryanto pada tahun 1979 mengenai beberapa kata non-referensial dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama adalah penyajian data secara informal. Di sini bisa kita lihat, di sini tidak ada tanda ataupun lambang, hanya berupa kata-kata biasa atau pendeskripsian terkait data yang sedang diteliti. Kemudian contoh data formal. Nah, di sini lebih singkat atau lebih sangat berbeda dengan data informal. Di sini bisa kita lihat bahwa ada tanda kurung, kemudian ada tanda kurung kurawal, kemudian ada tanda kurung biasa, kemudian juga ada lambang huruf seperti PA, ada lambang angka juga. Nah, ini tentunya memiliki makna atau maksud tersendiri. Saya lanjutkan. Nah, apa saja yang akan kita bahas dari tanda dan lambang? Yang pertama yang akan kita bahas adalah macam tanda dan lambang. Karena jenis tanda dan lambang ini sangat banyak sekali, jadi perlu kita ketahui secara bersama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tanda dan lambang. Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, setiap tanda dan lambang ini pasti memiliki maksud atau makna tersendiri. Nah, ini merupakan macam tanda beserta penggunaannya. Yang pertama, ada tanda bintang atau biasa disebut dengan asterik. Nah, tanda bintang atau asterik ini digunakan untuk menyatakan bahwa ujaran yang diberi tanda ini artinya dilarang adanya dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Jadi pelarangan ini terjadi karena dianggap tidak gramatikal, begitu. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh ini. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah dia mengambil piring. Di sini tanpa adanya tanda bintang atau asterik. Kemudian yang kedua, dia piring mengambil. Di sini diberi tanda bintang atau asterik. Nah, dia mengambil piring ini dianggap gramatikal karena dia tidak diberi tanda bintang. Kemudian di sini yang kedua, dia piring mengambil. Nah, ini sesuatu yang
dianggap bahwa ujaran yang bertanda asterik pada contoh tersebut ini tidak pernah digunakan dalam bahasa Indonesia karena melanggar kaidah kalimat bahasa Indonesia. Oleh karena itu kalimat tersebut dilarang penggunaannya sehingga diberi tanda asterik atau tanda bintang. Kemudian yang kedua adalah tanda silang rangkap. Nah, tanda silang rangkap ini sebagai batas satuan lingual berupa silabel, kata, frasa maupun kalimat. Jadi tanda silang rangkap ini digunakan sebagai batasan lingual, baik dari silabel, kata, frasa dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dari contohnya di sini ada diberi tanda silang rangkap, kemudian di tengahnya ada kata minum, artinya batasan lingual kata. Kemudian di sini ada batasan lingual silabel ber. Kemudian contoh yang ketiga batas lingual frasa anak kecil. Kemudian yang terakhir ada batasan lingual kalimat, yaitu dia mengambil piring. Jadi tanda silang rangkap ini sebagai batasan lingual. Selanjutnya ada tanda garis agak panjang. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya juga. Nah, tanda garis agak panjang ini digunakan untuk menunjukkan konstituen apa saja. Misalnya di sini ada tanda garis agak panjang, kemudian ada huruf konsonan K. Berarti di depan bunyi konsonan yang terdapat pada akhir kata dapat berupa bunyi apa saja. Jadi sebelum ini ada bunyi apa saja. Itu merupakan penggunaan tanda garis agak panjang. Selanjutnya ada tanda titik ke bawah. Bisa kita lihat. Di sini juga sudah saya sertakan contohnya. Tanda titik ke bawah ini biasanya terdiri atas 3 sampai 5 titik. Nah, kegunaannya yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam lajur yang bersangkutan masih dapat atau masih bisa ditambahkan satuan-satuan yang masih sejenis, satuan-satuan lingual yang masih sejenis. Contohnya, ini seperti contoh pertama, anjing, kucing, ayam. Kemudian ada titik 3 ke bawah. Nah, artinya setelah ayam ini masih bisa dilanjutkan dengan satuan lingual yang masih sejenis. Seperti anjing, kucing, ayam, kemudian bisa dilanjutkan dengan sapi, domba, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian selanjutnya masih pada macam tanda, yaitu ada tanda anak panah. Nah, tanda anak panah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa konstituen di sebelah kiri anak panah terdiri atas konstituen yang berada di sebelah kanan anak panah. Jadi bisa kita lihat dari contohnya, di sini ada K yang dimaksud dengan kalimat, ini terdiri. Jadi ini merupakan panah yang mengartikan bahwa dalam kalimat ini meliputi S yang termasuk subjek, ditambah adanya P, predikat, kemudian ditambah lagi adanya objek. Tetapi yang O ini diberi kurung biasa atau kurung bundar. Yang dimaksud kurung bundar yaitu opsional, boleh ada boleh tidak. Jadi dapat diartikan bahwa kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, dan dapat juga terdiri atas subjek, predikat maupun objek. Jadi untuk objek ini opsional, begitu. Itu adalah penggunaan dari tanda anak panah. Selanjutnya adalah tanda sama dengan berpalang. Nah, tanda sama dengan berpalang ini digunakan untuk menunjukkan ketidaksamaan. Misalnya, tentang dengan tantang. Jadi di sini ada tentang, kemudian tanda sama dengan berpalang, tantang. Artinya, tentang ini tidak sama dengan tantang, baik itu dari maknanya, kemudian dari ciri bentuknya, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda menyudut ke kiri atau ke kanan. Nah, tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kiri tanda menyudut ke kiri, dan yang berada di sebelah kanan tanda menyudut ke kanan diderivasikan dari yang berada di sebelahnya itu. Nah, jadi seperti ini contohnya, yaitu untuk penakut menyudut ke kiri takut, kemudian takut menyudut ke kanan penakut. Nah, jadi untuk menunjukkan tidak diderivasikan, digunakan tambahan tanda garis miring yang mengenai tanda menyudut tersebut. Itu merupakan
penggunaan dari tanda menyudut ke kiri atau menyudut ke kanan. Selanjutnya, masih dengan tanda beserta penggunaannya, di sini ada tanda kurung. Seperti pada tanda kurung biasa atau kurung bundar, ini digunakan menunjukkan bahwa unsur lingual yang ada di dalamnya bersifat opsional, artinya boleh ada ataupun boleh tidak. Seperti yang jelasnya kita bisa lihat contoh yang sudah saya sajikan. Yang contoh pertama, kakak dipanggil oleh ibu. Nah, oleh ini diberi tanda kurung, artinya opsional, boleh ada atau boleh tidak. Bisa jadi kakak dipanggil ibu. Nah, itu bukan menjadi masalah karena oleh ini di dalam kurung, jadi boleh hadir atau boleh tidak. Gitu. Seperti juga contoh kedua, SPOK, subjek predikat, objeknya dalam kurung opsional, K-nya dalam kurung opsional juga. Selanjutnya ada kurung kurawal. Berbeda dengan kurung biasa atau kurung bundar, kurung kurawal ini menunjukkan bahwa unsur yang di dalamnya dapat dipilih salah satu bila digunakan bersama satuan lingual lain yang di luar kurung tersebut. Nah, ini merupakan ada dua kurung kurawal, bisa kita lihat contohnya. Kemudian di tengah di sini ada tidak ingin yang tidak masuk pada kurung kurawal. Nah, ini artinya bisa digunakan salah satu. Contohnya seperti, ketika kita melihat seperti ini, ada beberapa kemungkinan kalimat yang bisa dihasilkan. Seperti dia tidak ingin pulang, dia tidak ingin tidur, dia tidak ingin makan. Ayah tidak ingin pulang, ayah tidak ingin tidur, dan ayah tidak ingin makan. Kemudian bisa juga dengan Wati tidak ingin pulang, Wati tidak ingin tidur, dan Wati tidak ingin makan. Itu merupakan, kalau ada kurung kurawal ini merupakan bisa digunakan salah satu. Kemudian selanjutnya ada kurung persegi. Nah, kurung persegi ini dipakai secara berpasangan. Artinya ada dua lajur yang diberi tanda kurung seperti ini. Jadi ada dua lajur yang diberi tanda kurung persegi dan jumlah unsur lingual yang ada dalam masing-masing lajur haruslah sama. Kemudian pilihan pada lajur pertama haruslah sejajar dengan pilihan pada lajur kedua. Jadi harus berpasangan, kemudian harus sejajar. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan yang saya sampaikan, untuk kurung persegi ini hanya bisa menghasilkan 3 kalimat. Seperti, dia tidak ingin pulang, ayah tidak ingin tidur, Wati tidak ingin makan, karena memang harus sejajar. Selanjutnya ada beberapa lambang beserta penggunaannya. Untuk huruf tertentu ini sering muncul sebagai lambang untuk fungsi dan kategori sintaktik dalam tataran sintaksis. Lambang untuk bunyi fonetik dan juga fonemik. Bisa untuk sintaktik, fonetik, dan fonemik. Biasanya digunakan untuk itu. Dan lambang untuk morfem, tempat menempelnya afiks. Bisa digunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian, ini saya sudah sertakan contohnya. Misalnya, huruf S, nah ini merupakan singkatan dari nama, S subjek, seperti tadi yang sudah kita sempat bahas. S subjek, kemudian P-nya itu merupakan predikat, O-nya objek, dan K-nya keterangan. Ini termasuk sebuah lambang. S ini sebuah lambang, P sebuah lambang, O sebuah lambang, dan K ini sebuah lambang yang melambangkan fungsi sintaktik. Kemudian ada juga huruf-huruf seperti FN, FV. Nah, FN ini artinya frasa nomina, kemudian ada FV, ada frasa verba, dan lain sebagainya. Dan ini juga untuk melambangkan fungsi sintaktik. Selain itu juga ada lambang huruf K dan V. K yang artinya konsonan dan V yang artinya vokal. Nah, untuk K dan V ini sebagai lambang fonetik dan juga fonemis. Itu merupakan lambang dan penggunaan huruf tertentu. Selanjutnya adalah angka. Angka ini termasuk lambang dalam penyajian data secara formal. Nah, lambang angka ini sering digunakan untuk menunjukkan intonasi kalimat, yaitu tinggi rendahnya lagu, seperti tinggi rendahnya nada. Nah, misalnya bisa kita lihat dari contoh yang sudah saya sajikan di sini, ada kalimat dia tidak ke sini. Nah, di atasnya diberi lambang-lambang angka untuk menunjukkan tinggi rendahnya ujarannya. Kemudian selanjutnya adalah lambang sigma. Nah, lambang sigma ini digunakan sebagai lambang satuan kalimat.
Nah, itu merupakan beberapa lambang beserta penggunaannya dalam penyajian data secara formal. Selanjutnya adalah contoh penyajian data formal dan informal yang digunakan oleh Husnul Aini dalam penelitiannya yang berjudul Nominalisasi Verba Bahasa Sasak, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kajian Morfologi Struktural. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan salah satu yang saya kutip. Nah, di sini bisa kita lihat ada kurung kurawal, di dalamnya an, sufiks an. Kemudian ada tanda plus, kemudian kadek, main, kemudian ada panah, kemudian ada kadekan, mainan. Nah, ini dimaksud seperti apa? Artinya, sufiks an ini jika digabung dengan kata kadek atau kata main, ini akan menjadi kadekan atau mainan. Nah, tanda panah ini mengartikan sufiks an dengan kata kadek atau main ini akan menjadi sebuah bentuk kompleks kadekan atau mainan. Nah, itu merupakan termasuk contoh penyajian secara formal. Kemudian di sini juga ada penyajian secara informalnya, yaitu berupa uraian atau pendeskripsian dari analisis data tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.